Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Sebenarnya sempet tertarik sama si Lilim karena dianya flexing. Gue dijemput pakai mobil bagus. Gue ada pembukaan salah satu klub. Gue diundang VVIP. Terus kayak dia kayak orang-orang tuh kayak pak gitu. Kayak flexing banget deh sebenarnya. Jadi gue kemakan kayak ya udahlah. Gue karena trauma dengan orang-orang yang banyak duit. Makanya kayak gue mundur alon-alon gitu loh, kayak gue nggak mau terlalu serius nganggepin lu mau deketin gue gitu. Tadinya mikirnya even lu mau cuma one night stand sama gue ya ayo gitu, tapi cuma doang. One night stand doang gitu, nggak mau kayak deket gimana-gimana, karena gue tahu apalagi di dunia kayak gitu-gitu kan, kayak nggak mau lah. Duitnya banyak lagi, ntar semena-mena lagi sama gue gitu. Akhirnya udah tuh gue nggak nganggepin si Lilim ini, gue jalan lah sama si Brian, jalan. Setiap ketemu pasti ngewe, karena enak ngewenya. Jadi dari semua itu Brian lah masih the best lah. The best aktor untuk ngewe lah, pokoknya si Brian nggak ada duanya. Gue bisa sampai dalam satu kali ngewe itu bisa 2 sampai 3 kali. Apaan sih ini pembahasannya? Normal lah. Ya nggak tahu ya, mungkin karena gue sering ngobrol kayak ginian ya, ada yang lebih gila, tapi memang kalau tergantung situasional juga. Itu bener-bener kayak gue tiap ketemu dia pasti ngewe, nggak mungkin nggak. Tapi gue senengnya sama si Brian ini itu setiap gue ngewe itu pasti selalu pakai caps. Emang yang lain nggak? Ya kan si Asep nggak, si Rio nggak. Yang Trisam juga enggak pakai. Iya pakai itu gue takut. Tenang. Gue takut yang itu. Sabar. Habis sumpah itu kalau yang Trisam itu ya gitu balik lagi ya. Sampai gue harus ganti kondom. Ya iyalah. Kalau mau masuk gue kondomnya beda, masuk dia. Capek banget dong. Makanya tapi ya bisa gitu. Kalau gitu berarti giliran aja. Iya giliran. Enggak gini. Jadi sama dia dulu baru sama gue Trisam gitu. Kan serunya yang gitu. Iya. Iya kan? Yang gimana? Iya enggak? Kalau itu kan kayak nomor antrian ya. Apalagi orang random kan. Ya maksudnya kalau udah satu caps ya udah capsnya itu aja. Enggak, gue nggak mau guanya. Lebih baik lu main sama dia, gue liatin. Oh baru nanti gantian. Iya. Gitu. Kalau enggak lu kelarin aja sama dia. Kalau mabuk nggak sadar, capek males. Enggak pernah. Bagus. Enggak pernah. Nah sama si Brian ini tuh udah pasti pakai caps. Mungkin yang pertama ya karena dia udah punya keluarga dan baru keluarganya kan. Tapi kan udah gak KB kan? Gue udah gak KB. Iya kan? Enggak. Gue nya enggak kak. Iya. Setelah yang pertama tadi udah enggak kan? Udah enggak. Sama si Asep pun juga enggak kan? Tapi gak pernah jadi. Ya. Gak tahu kenapa. Ya bagus lah berarti. Ya bagus ya. Intinya gitulah. Udah dari situ. Terus sama siapa tadi si Brian. Si Brian. Selalu ngewe katanya. Sampai di titik sebenarnya gini. Ini nggak tahu gue gimana ya. Oke sama si Brian ini tiap ketemu pasti ngewe. Sampai di titik gue kayak ayo dong nyobain trisam. Segila itu. Si siapa sih itunya? Gue yang minta sama Brian. Tapi Brian sampai sekarang nggak pernah ngabulin sih. Nah udah saking capeknya gue itu kak, maksudnya kayak gue sempet ngomong gini dalam otak gue,
gue cinta banget sama ini orang, gue sayang banget sama ini orang, begitupun dia. Karena gue ngerasain dia tuh sayang banget sama gue, Kak. Gue tuh belum pernah ngerasain yang ngerasa cinta, sayang, kasih gitu loh. Nah gue dapet dari dia. Gue sampai ngomong sama dia, kalau hubungan kita sampai 5 tahun, gue gak ada apapun yang gue minta dari lo. Gue cuma minta anak. Gue selalu ngomong gitu, karena kan dari awal sama dia selalu pakai caps kan. Gak mungkin enggak. Gue bilang, nah salahnya gue gak sabar. Ini kan udah 2 tahun nih. Berarti udah 2020 kan. Betul. Udah 2 tahun. Gue tuh baru putus sebenarnya. Gue udah 2 tahun sama dia, gue kayak gue udah capek ngeliat. Karena namanya cewek ya, gue stalking bininya mulu anjing. Kan sakit ya. Dari dia married, dari dia hamil sampai sekarang udah punya anak. Lu masih sama gue tapi gue masih diginiin gitu. Kayak gue juga pengen punya anak kali gitu. Egoisnya gue di situ. Jadi berantemnya tuh seputar ini itu doang. Oke. Tapi dia masalah duit, masalah segala macam dia ngerti. Ibaratnya gue nggak pernah minta apapun, dia selalu kasih. Bagus berarti. Disitulah dia udah paham lah ya. Iya paham banget, makanya gue cinta banget sama ini orang. Gara-gara duit. Jadi tapi untungnya dia itu bukan orang yang kayak nunjukin siapa dia. Bukan orang yang kayak ke orang lain ngerendahin gitu, enggak. Apalagi ke cewek, enggak. Dia tuh yang kayak ini yang harus gue jaga gitu. Bahkan dia yang ngajarin gue, lu gaya hidup seminim mungkin tapi tabungan lu harus besar gitu. Dia tuh orang yang ngajarin itu ke gue. Dulu gue gak pernah bisa nabung, Kak. Semenjak sama dia gue bisa nabung. Ya emang orang gitu tuh jago. Iya jago. Gue belajar nabung, belajar apapun tuh dari dia. Belajar ngewe juga dari dia. Karena posisi apapun gue cobain sama dia, Kak. Iya. Dan pengalaman pertama gue main di mobil tuh sama dia. Masa sebelumnya gak pernah? Gak pernah di mobil. Takut gue. Kenapa takut? Kalau di lift pernah. Di lift quickie dong berarti kalau di lift. Di lift sama si Asep. Di lift tuh berarti lift mana? Apartemen gue. Oh iya. Iya. Sama di tangga darurat gue pernah. Kok tangga darurat masih oke di lah. Lift pernah. Kalau di lift tuh kan terlalu. Emang sengaja udah lagi pengen langsung di lift gitu. Ya tapi kan gimana kalau tiba-tiba. Wah, itu gila, itu tengah malam. Oh, tengah malam. Tengah malam ya gila, masa siang-siang mau gue diarak sama warga. Prime time gitu. Enggak, tengah malam. Itu yang kan adrenalin yang dipacu. Wah, gila. Takut banget gue diarak anjing itu bentar sama warga. Pura-pura keserupan. Iya. Enggak lah, gila. Oke. Terus lanjut tadi sampai mana? Oh, udah gitu. Okay. Seputar ini itu doang berantemnya, dan gue nggak pernah berantem sehebat ini sama siapapun kecuali sama si Brian. Jadi cintanya gue nggak pernah secinta apapun sama si Brian. Berantemnya juga hebat banget. Berantemnya tuh adu mulut, Kak. Lebih sakit, maksudnya nempel jadinya, ngerti gak sih? Iya. Adu mulutnya tuh verbal ya. Fisik juga. Fisik juga. Waduh. Fisik juga, cuman nggak yang sampai berdarah-darah gimana. Cuman kan gue nggak pernah digituin sebelumnya, jadi gue merasa ini terlalu too much gitu. Ya gue nggak bisa deh, kayak wah anjing, gue udah capek karena setiap berantem kayak gitu terus. Sedangkan gue itu ngomong sama dia, gue nggak punya siapa-siapa. Gue di sini cuma buat punya lu. Gue minta setiap kita berantem lu jangan bilang putus. Cuma itu doang. Tapi itu selalu dijadiin senjata kayak. Dan kita tuh selalu kayak sarkas satu sama lain. Terus ada masalah apa yang tahun kapan dibahas-bahas lagi. Jadi kayak wah capek banget. Makanya sampai kemarin-kemarin nih, sekarang kan dia lagi pergi di luar negeri kan. Kesempatan aku kayak udah, gue give up. Gue mau pergi dari hidup lo, biarin gue punya pasangan yang baru gitu. Tapi gue izin sama dia, gue mau pacaran nih sama si Lim. Gimana? Gue bukan minta restu sebenarnya, cuman lu perlu tahu, karena gue nggak bisa gini terus. Gue makan keluar aja nggak pernah sama dia, makan di restoran gitu-gitu nggak pernah. Kita tuh se-safety itu. Nggak ada orang yang tahu intinya gitu. Ya karena posisi dia juga kali ya. Sebenarnya dia famous di kalangan dia.
Oh, belum tentu di kalangan lain tuh. Ya, tapi orang tuh kayak karena gue circle-nya juga sebenarnya circle dia juga. Kalau gue nyebut nama dia pasti orang, hah masa? Oh gitu. Citranya baik banget, say. Nggak memungkinkan dia kayak, nggak mungkin dia selingkuh dari istrinya gitu. Dan untungnya dia ketemu gue yang gak rese. Kalau gue rese gue bocorin nama bini lo karena gue tahu bini lo gitu. Tapi gue nggak mau cari perkara gitu. Akhirnya gue bilang gue mau pacaran nih sama si Lim. Gue bilang gimana, lu harus tahu nih gue mau jalan mulai sekarang. Udah, akhirnya gue baru jalan nih sama si Lim ini baru sebulanan kak. Jalanan pacaran benerannya ya. Udah ngewek mah. Jadi cuma 4 bulan itu. Sebulan ini, sebulan. baru sebulan. Sama si Lim tuh ngejalaninnya baru sebulan, tapi kan kenalnya bareng. Tapi kenalnya karena udah lama itu kan. Iya. Gitu, dan gue sering keluar kota sama si Lim, cuman si Lim setiap keluar kota bawa ceweknya. Oh, pantesan aja. Kayak biasa aja. Gue ngeliat ceweknya aja insecure kali. Apalah daya Upi anjir. Ngeliat cewek-cewek cici-cici pakai sendal jepit tapi tasnya Hermes, say. Iya. Jadi gitu. ya berarti jatuhnya kalau sekarang sama si ini sekarang sama yang Lim kan. Total kalau mulai benar-benar yang jalanin sebulan. Seriusnya sebulan doang sebulan. nih. Baru sebulan. Juni kemarin. Oh. Baru Juni kemarin. Setelah balik dari berarti Juni akhir. Yang dari Bali itu belum dong? Yang dari Bali yang waktu itu kasus itu belum. Cuman dia ada bantuin aku si Lim. Oh. Pokoknya semua mantan aku kerahkan. Yang aku anggap mantan sama yang enggak aku anggap juga semuanya oke gitu. Oke, berarti tapi dia nih yang ini umur berapa sih? 34 deh. Dan masih single. Berarti, kalian masih single. Masih single. Nah, makanya kan aku izin bukan izin sih, memberitahu si Brian kalau aku mau sama si Lim ya. Karena yang pertama si Lim masih single. Yang kedua dia juga mau komitmen. Terus ya udah, gitulah pokoknya. Intinya mau coba ngejalanin. Sempat sih mikir kayak gue pengen serius deh sama si Lim gitu. Karena Lim-Limnya ada omongan juga. Aku udah kenal orang tuanya. Tapi dari 4 cowok ini mana yang better kalau kita ngomongin soal posisi, terus ekonomi, terus seksual, terus in communication, relationship? Wah, punya kelebihan masing-masing sih kalau itu. Gak ada yang better sih. Sama masing-masing. Si Rio ngewe biasa aja lah, udah tua, udah sepuh ya. Udah sepuh ya, bayangin gue umur 19, dia udah 43 apa 45 gitu waktu itu. Iya kayak anak kecil banget nih, anak kecil. 19 sama 45. Iya paham. Nah udah, terus kalau si Asep buat fantasi segala macam bisa terwujud, tapi nggak ekonominya ya standar lah gitu. Kalau si Brian ya tipe gue banget, cinta gue banget. Cuman gitu, toksiknya doang ya. Toksiknya banget, tapi bukan doang lah pokoknya. Harta ngewe itu mah oke lah. Oke. Harta ngewe segala macam oke, cuman ya wah toksiknya parah. Gue kalau si Lim penyakitnya dia kayak belut. Licin, susah dipegang. Gak bisa ditebak. Kadang dia kayak care banget sama gue. Kalau masalah harta, gue kemanapun sama dia aman. Wah, bisnis kelas semua dah pokoknya. Berarti yang tadi ini sama dia dong? Iya, yang tadi sama dia. Gitu. Ya, tadi sore udah ngewe ya itu. Pantesan bau. Terus, apa nih? Bau peju kan. Anjing. Gitu kan, makanya gue bilang sebenarnya kita nggak ada rencana untuk makan keluar, cuman karena capek abis ngewe kita keluar dulu, makan dulu gitu loh. So gitu selalu di luar? Selalu di luar apa di sini? Di dalam. Di dalam. Ngewenya kan? Iya. Maksudnya tempatnya harus keluar dulu ataukah di sini aja? Makan.
Apa sih ini? Makan tol. Kan ini udah ada tempat. Tapi kan di sini rame. Apakah harus di luar? Dia tuh sebenarnya ke rumah ini nih bisa kayak itu paling baru 2-3 kali. Hah, masa sih? Yang ke kamar gitu, ngerti gak sih? Oh iya. Yang bener-bener sisanya dia tuh selalu bukain aku hotel. Dan dia tuh nggak pernah mau hotel yang kayak hotel kelas apa gitu. Dia selalu cari yang penthouse-nya. Oh. Kalau masalah duit. Berarti yang tadi juga dong? Yang mana? Yang tadi. Yang hari ini? Iya. Kan di sini. Oh, baru hari ini doang nih. Maksudnya yang udah dua kali di sini. Kalau kan kayak di sini rame, terus takutnya ada. Yang ini juga lumayan enak sih kayaknya. Hah? Lumayan. Oke. Dari sekian tadi itu kan yang dihitung. Ada yang nggak dihitung dong? Banyak banget. Apalagi yang one night stand yang ketemu di klub nggak sengaja tiba-tiba bangun. Lu siapa? Kok jelek banget gitu. Serius ada yang kayak gitu? Ada. Gue pernah Kak nih. Jadi ceritanya ini bener-bener gue kemabukan bener-bener parah. Itu kan gak enaknya mabok tuh salah satunya adalah kita nggak tahu nih kondisinya gimana, terus ini orang siapa. Betul. Terus, dan teman-teman yang nggak ada yang take care, kontol emang teman-teman gue kalau mabok ikutan mabok juga. Ya itu sama kayak jadinya jatuhnya nggak dapat enaknya kecuali cuma tipsi doang ya. Kan masih kerasa lah kalau udah mabok parah tuh. Sumpah Kak nih, gue nih pernah ya ke salah satu klub gitu kan, terus kemabukan parah banget, maboknya bener-bener kayak wah gila parah. Gue ngeliat koko ini tuh cakep. Cakep banget gila. Tapi teman-teman gue tuh udah notice ke gue, cakep dari mananya sih? Nggak ada cakep-cakepnya. Tapi itu kan belum masih sadar kan maksudnya? Enggak, gue udah kemabukan. Ya jelas. Udah dikasih tahu orang. Nggak denger jadinya. Iya jadi ya udah. Iya. Kuping kiri keluar kuping kanan ya. Makanya kayak wah gila. Gue harus bungkus nih orang. Tapi ramean tuh temen-temennya. Ramean, cewek semua. Semuanya udah ngasih tahu nih. Udah ngasih tahu, tapi gobloknya anjingnya dia cuma ngasih tahu, nggak nge-take-care gue gitu loh. Karena mereka juga malah ikut-ikutan mabok parah. Oh. Biasanya kan kalau ada misalnya salah satu iya baru nggak ngomong. Ada. Semuanya kan anjing kan. Ya. Itu bener-bener kayak mereka juga nggak tahu dibungkus sama siapa. Gitu loh, ngerti gak sih? Malam itu tuh anjing banget pokoknya. Jadi jatuhnya pada akhirnya kalian akan misah-misah. Pulangnya misah-misah. Berangkatnya tapi bareng. Terus gue dibungkus. Mana gue dibawa pulang ke apartemen jelek. Aduh, anjing. Gue dibawa ke apartemen jelek. Gue masih nggak sadar Kak. Gue bener-bener kayak gue tiba-tiba bangun pas lihat kiri. Anjing, mana jongos. Tapi tipenya kalau lagi maksudnya lagi kayak gitu nggak sampai blackout kan? Maksudnya semabok-maboknya nggak? Malam itu blackout. Oh iya. Malam itu bener-bener kayak. Kalau gitu mah nggak kerasa sama sekali. Iya kayak gitu. Iya. Gue ikut siapa aja gue gitu. Berarti udah hilang. Tapi itu cowok emang dari awal pas aku lihat ngerasanya kayak kelihatannya udah ganteng gitu. Dia tuh kayak dateng telat gitu loh. Oh terakhir. Iya terakhir. Kayak wah udah nggak apa-apa gue dibungkus dia. Oh berarti datang di saat kondisinya udah mabok. Makanya kelihatannya ganteng. Kelihatannya ganteng banget gitu kayak wah nggak bisa nih. Gue harus pulang sama dia. Dan dianya langsung kayak gede pala gitu loh. Wah ini cewek pengen sama gue makanya dibungkus gitu. Karena emang omongan dari aku. Oh nggak apa-apa. Oh jadi si cowok itu terus. Pas gue bangun Kak, jelek, hitam, terus bibirnya tonggos. Aduh. Mohon maaf yang tonggos. Gue nggak sadar semalam terjadi apa. Gigi bukan bibir. Oh iya gigi. Bibir tonggos. Tapi maksudnya kayak itu tonggosnya terlalu berlebih Kak. Kayak anjing kok bisa gue sama orang kayak gini gitu. Terus yang lain tuh pas pagi nggak? Lu bukan yang ngingetin gue lu sama. Gue marah-marah tapi mereka juga karena masing-masing ikut di orang lain juga. Iya, nggak bisa nyalah-nyalahin. Iya juga sih, susah juga ya. Udah nggak bisa diatur juga kan? Udah nggak bisa. Udah kayak gue aja nggak ingat apa yang terjadi semalam. Berarti rasanya juga sama sekali. Nggak tahu gue di EW apa enggak, gue nggak tahu atau kayak gimana. Gue nggak tahu Kak. Yang gue tahu, gue bangun, gue dalam posisi nggak pakai baju, tapi pakai celana. Iya.
Jadi gue nggak tahu beneran apa enggak tuh gue di ewe apa gimana, nggak tahu dah. Oh. Udah bener-bener kayak bangun-bangun anjing ini siapa gitu. Anjir, berarti ya kalau udah kayak gitu udah bener-bener nggak sadar lah pasti. Nggak sadar. Wow, anjir. Berarti itu yang nggak dihitung, ya itu emang nggak dihitung lah jatuhnya karena kan belum pacar. Ada banyak sebenarnya gadun-gadun gue juga nggak gue sebutin. Iya, tapi jatuhnya itu gadun ya. Maksudnya ya udah cuma one night stand atau beberapa kali. Ya ketemu dibayar udahlah. Gitu doang. Gak bercanda, iya bener. Iya juga gak apa-apa. Iya kan, iya bener. Tapi lebih enak gitu kan, maksudnya kayak ya udah fair, ya kan. Iya kayak gitu aja. Tapi kesepakatannya dari kalau kayak gitu mah ada orang lain lagi ya? Enggak, karena direct. Karena udah kenal. Karena udah kayak repeat order say. Berarti sebenarnya kalau kayak gitu udah tahu sama tahu ya, maksudnya nggak perlu. Gue butuh segini nih. Iya, maksudnya ya udah. Tapi gue akan menyebut angka. Oh iya. Iya. Oh. Tapi kan maksudnya itu nggak tahu ya apa disebutnya ya kalau kayak gitu ya. Kayaknya gue lagi ceritain teman gue deh, bukan gue. Gue lagi ceritain kalau teman gue jual diri gitu. Iya. Sebenarnya itu nggak jual diri anjir. Nggak jual diri ya. Jual diri itu kan kayak ya ayo memasarkan gitu. Iya, terus emang gue kerjaannya gini kan ini enggak sebenarnya. Kalau ini kan temenin aku dong. Iya. Ya, terus tiba-tiba pulang dikasih duit. Itu apa namanya? Temen gue ya, bukan gue ya. Temen gue. Juga. Itu kan yang dibayar. Kalau yang nggak dibayar juga ada. Enggak. Sama sekali. Berarti semua. Atau kadang gini. Ya itu kayak gitu. Kecuali gue ngelihat cowok di klub ganteng. Itu maksudnya kayak misalkan gue beberapa kali ngobrol nih. Mungkin kalau gue sebutin namanya lo tau lah orangnya siapa. Terus kayak mungkin dia lagi pada saat itu lagi apa namanya lagi ya udah kayaknya gue ngelihat dia nih, gue pengen banget nih ngebungkus dia gimana pun caranya gitu. Atau misalnya dia ada kayak gitu ada. Di DM sama artis A, artis B, artis C misalnya, atau ini orang siapa gue nggak tahu gitu. Gue nggak pernah mau sama artis. Iya maksudnya itu. Jadi kan ketika dia ini dan ternyata wah dia nih ada interest nih, kayaknya dia ganteng di TV gimana misalnya, terus bisa kali ya cobain gitu. Karena beberapa rata-rata banyak kok temen banyak gue. Itu maksudnya. Enggak, kalau gue cowok random di klub pernah beberapa kali. Kayak gue ngeliat, tapi untungnya gue itu orangnya selalu profiling terlebih dahulu. Kalau dia ada privilege gue mau, kalau enggak dulu ya. Berarti prosesnya lumayan ya, butuh waktu dulu. Enggak, saat itu juga gue lihat nih orang, gue cari siapa temen gue yang kenal sama dia, gue ulik dulu. Baru mau. Semalaman itu tuh pas lagi di klub, baru gue kayak. Kalau yang kayak cowok tadi gimana profilingnya? Ya kan karena mabok. Tapi sering kejadian yang kayak mabok tadi? Enggak, baru sekali itu dong. Enggak akan lagi gue mabok-mabok kayak gitu, sumpah. Itu bad sex ever dong. Sangat. Enggak akan lagi gue. Nggak mau lagi, pokoknya intinya sekarang kalau misalkan mabok gue pasti bawa temen yang nggak mabok, yang kemabokannya tuh masih bisa naker gitu. Iya, dia tahu kapasitas dirinya. Iya. Dan untungnya sekarang gue dari semenjak saat itu tuh kejadian si Tonggos, gue tuh. Si Tonggos itu siapa sih? Orang biasa. Koko. Koko. Iya, tapi kayak nggak dulu ya, pokoknya. Gitulah pokoknya. Terus akhirnya kayak dari situ aku mulai kayak gue kalau minum harus kontrol. Berterima kasih sih sama si Tonggos ini, gara-gara dia gue jadi punya pelajaran hidup. Wow. Begitu. Terus dari sekian banyak ada kira-kira yang belum tercapai fetish apa aja? Apa ya? Yang udah aja sebenarnya belum dibahas anjir. Oh iya, yang udah nih fetish gue ini. Gue pernah ngewe di laut. Tengah laut. Oh, serem amat. Di kapal maksudnya? Enggak, di tengah laut. Di tengah laut tuh gimana? Kita berenang ke tengah laut. Ada batu karang. Wah. Sambil berdiri. Laut mana yang di tengah ada batu karangnya? Tapi orang-orang rame kan di pinggir pantainya? Rame. Tapi orang-orang kira-kira jadi kan enggak? ini pantai nih. Kan bisa ketengahan dikit kan. Terus kan kalau ke pinggiran sebelah sono itu kayak ada batu gede. Iya. Gue nggak mau sebut tempatnya, takut kena. Ya udah jangan. Nah terus ke tengah, bener-bener ke tengah. Di tengah kayak
kita cuma nginjek batu karang doang. Ya udah nggak usah dipraktekin. Iya nggak usah dipraktekin ya. Kita cuma nginjek batu karang doang. Itu sama si Asep. Iya, wow, oke. Tengah laut sudah. Terus apa lagi? Terus apa ya? Apa lagi ya? Ayo lo. Tadi katanya listnya banyak. Di lift. Ya udah. Di tangga darurat. Tangga darurat. Apa lagi ya sama dia? Pokoknya apapun yang ada di pikiran saat itu, kalau bisa dilakuin. Oh berarti sebenarnya jatuhnya bukan fetish, kayak sekelibet aja. Kayaknya seru nih di sini. Ayo lakuin dong gitu. Ya wajar kalau itu lupa. Iya, kayak gitu-gitu. Ya fetishnya itu trisam doang gua. Oh, trisam. Pernah rame-rame gak? Rame-rame swing gitu? Iya. Enggak. Pernah akan coba, cuman gue tuh nggak bisa kalau ada 2 cowok di dalam tuh nggak bisa. Oh. Even itu pasangan orang pun gue nggak mau. Oh gitu. Enggak. Oh. Kayak oke, gue jablay tapi gue nggak mau gitu. Kayak. Kenapa maksudnya kayak nggak bisa kalau didominasi gitu? Enggak, gue nggak mau aja. Kayak risih gitu loh. Risih kayak apaan sih gitu. Kayak udah tahu kita lagi jual harga diri, jadi makin gak ada harga diri gitu loh. Oh itu alasannya. Rasanya tuh kayak gitu rasanya. Kata temen gue. Iya tapi tapi kalau misalnya rame nih, kalau rame kan ya udah kita udah sama-sama tahu. Tetap nggak bisa juga. Nggak bisa, kalau gue nontonin doang bisa. Oh. Tapi kalau gue dipakein gue nggak mau. Tapi kalau nonton doang it's okay. It's okay. Karena gue pernah. Oh jadi baru pengen nanya. Iya. Jadi pernah nonton. Nontonin teman-teman gue lagi party seks gitu. Teman-teman. Iya. Wow. Dan itu ada si Asep juga. Oh ada Asep juga. Ada Asep juga dan Asep make. Oh gitu. Wow. Iya. Berarti kondisinya pada saat itu sebenarnya jatuhnya ini karena jatuhnya idealisme kali ya? Mungkin bisa jadi karena nggak bisa aja gitu. Sebenarnya jarang tahu padahal gini ya kalau misalkan gini ya kalau ngomongin trisam biasanya kalau cewek biasanya maunya cowoknya 2. Kalau cowok maunya ceweknya 2. Nah kalau di aku nggak bisa. Ada maksudnya kayak gini loh. Aku akan biasa aja ketika misalkan teman aku ngebuka pintu, aku lagi ngewe tapi teman aku cewek. Aku akan biasa aja. Tapi kalau yang ngebuka cowok, aku akan sangat parah. Gitu. Gak tau kenapa. Kayak gak rela aja gitu dilihat orang gitu. Oh, gak dilihat cowok. Iya dilihat cowok aja gak rela. Apalagi sampai dipegang sama cowok lain, 2 cowok gitu loh. Oh, jarang banget ketemu yang kayak gini. Kenapa ya? Gak tahu ya. Gak tahu. Karena mungkin belum dapat yang klik kali. Even ada yang klik pun gak mau. Tetap gak mau. Gak mau. Kalau ceweknya 4 cowoknya 2 nggak mau, tetap nggak mau juga. Ceweknya 4 cowoknya 1 boleh. Udah pernah itu. Buset dah. Itu udah pernah. Kok itu satu geng yang ke klub random dipakai semua. Maksudnya sama si Asep. Oh, jadi si Asep dikeroyok banyak cewek. Iya. Ya Allah. Dan cewek-ceweknya nggak tahu posisinya di situ kalau gue ceweknya. Oh, selalu. Random. Iya random, selalu kayak gitu. Makanya kalau sama Asep semuanya udah dicobain kayaknya. Gila. Kalau sama Asep tuh udah dicobain semua. Tapi selama pacaran misalnya sama yang si Brian atau siapa, terus pernah ngewe sama yang sebelumnya gak? Aku lagi pacaran sama Brian, aku ngewe sama orang lain. Betul, sama yang sebelumnya apa sama orang lain? Sama yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya enggak. Enggak, tapi sama orang lain ya. Sama orang lain dia. Mamanya Brian. Tapi kan itu orientasinya emang benar-benar seksual. Iya. Ada yang benar seksual, ada yang memang kebutuhan. Iya. Jadi kalau yang orientasinya seksual, dia memang random juga. Random juga. Tapi gimana random? Tapi abis itu aku selalu ngaku sama Brian. Ada yang gak ngaku gak? Yang gak ngaku. Soalnya kan misalkan aduh nih kayaknya kuncian banget ya, si Lim-Lim. Oh. Aku bilang karena Brian ini kenal temen deket cicinya. Waduh, masih satu line dong, lumayan ini juga berarti. Aku selalu bilang aku belum ngewe sama Lim-Lim. Wah gila. Karena setiap aku habis ngewe sama siapapun, kalau aku masih hubungan sama si Brian aku ngomong. Karena nggak mungkin enggak lah, maksudnya kayak ya udah mau gimana lagi. Itu semenjak aku minta komitmen sama dia yang minta anak. Oh semenjak itu. Iya.
Karena dia bilang nggak bisa. Ya udah. Ya udah, gue harus free juga gitu. Kan masa pencarian. Tapi kalau sama yang si sekarang, ada sama orang lain nggak? Enggak. Bagus. Enggak. Karena ini tuh udah terlalu single iya. Oh iya, karena potensinya iya, ada ya. Ada duit iya. Iya, masa depan mungkin masa ada. Iya. Aman. Aman. Tapi si Lim Lim ini tuh tahu cerita aku pernah sebelum sama dia sama si Brian. Cuman dia nggak tahu orangnya siapa, karena aku nggak ngasih tahu. Hah, maksudnya tahu sama Brian? Maksudnya nama Brian ya? Enggak, orangnya si Brian tuh yang mana? Dia nggak tahu. Tapi disebut namanya? Enggak, aku nggak sebut nama aslinya. Tapi maksudnya si Brian disebut. Nih, Briannya disebut. Oh. Lim, gue pernah sebelum sama lu nih, gue sama suami orang gini. Gue dikasih bulanan segini. Dia langsung ngomong apa? Bulanan lu kali 2 sama gue. Oh gila. Ya kayaknya gimana gak gue jatuh cinta, coba. Kan duit. Ya udah sih, kalau itu udah no komen ya. Iya kan, makanya nggak mungkin gue cari orang random lagi. Iya masa depan mungkin. Kecuali emang si ini parah banget seksnya kali. Siapa? Ya yang ini. Lim. Iya misalnya. Ya kan nggak tahu baru sebulan jalannya. Ya kan kita ngomong worst case-nya misalnya. Kecuali mungkin ada hal yang kayak gini ini udah paling parah. Kadang kan kita juga harus gimana ya, kita juga butuh ya. Tapi kayak mungkin ya kita nanti setelah setahun 2 tahun kita podcast lagi kali ya. Waduh boleh. Kita ceritain lagi tentang si Lim Lim. Oke. Gitu. Kalau begitu udah hampir 2 jam. Sumpah. Demi apa? Demi Tuhan. Gila. Gak kerasa. Gak kerasa ya. Emang gitu. Oh gitu ya. Iya loh. Enak kan? Enak. Masih kencang sih. Oh iya, efek yang tadi mic-nya. Ya, efeknya. Oke, kalau gitu mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kita lihat update-nya nanti seperti apa. Obrolannya lama banget, anjrit, gak kerasa. Tapi biasanya emang segini juga? Enggak. Biasanya itu cuma setengah jam, 40 menit. Masa sih? Agak capek berarti ini. Iya, makanya kadang soalnya kalau kayak gini nih misalkan Upi kan ngobrolnya enak ya. Kita juga kan gak scripted kan. Terus kadang ada orang yang harus di brief dulu di depan. Kalau bisa, kalau emang mau cerita aja. Nanti dari sini yang mungkin kita coba mancing, nanya segala macam. Jadi kalau bisa jawab jangan cuma yang oke, iya, pernah, enak, enggak gitu. Harus ada alasannya ya. Betul, dan gak mostly kita kan ngobrol fully seksual doang kan. Dan mungkin orang kadang nanya cuma baca di covernya doang. Betul. Terus dari luarnya doang. Padahal sebenarnya di sini esensinya banyak yang bisa kita ambil. Gitu. Betul. Kurang lebih gitu lah. Hanya di hari ini obrolan bersama Upi lumayan. Wah nggak lumayan lah, enak lah, nyaman. Ya udah mulai nyaman ya. Mulai nyaman. Terus next kita mungkin kalau ada hal-hal yang seru lagi nanti kita bahas di lain waktu ya. Ini soalnya waktu juga. Jarak juga. Iya, jarak juga. Beda planet soalnya. Angin-angin iya. Baru keluar nanti jauh banget ya, masih agak jauh ya. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi waktunya. Sama-sama Kak. Makasih juga. Ya, buat teman-teman yang mau tahu siapakah Jeng. suara ini. Oh iya, by the way kan Upi udah punya single lagu ya. Enggak, itu bukan aku, itu Diaril. Oh. Sama aja ya. Ya langsung aja cek di Instagramnya @Diaril. Susah sih, harus spell dulu. Spellingnya gimana? DIARYLL.Lanisya LANISYA. Ya pokoknya Diaril Lanisa lah ya. Nah itulah ya. Kalau mau cari itu nama asli, sekali lagi nih tanya nih. Nama asli kan? Nama asli Lutfi Lanisya. Tapi itu ada Diaril. Diaril tuh diambil dari Diary LL. Oh. Jadi kan Instagram nih sebagai diary aku. Oh. Tapi ini bukan Instagram yang tadi kan bilang kita di sosmed kita tentang eksplisit. Ini. Yang ini cuman udah di tag dan semua konten-konten yang sama. Wah, ketinggalan. Ya kan 2000 berapa tuh? 2017. Tapi di archive apa di delete? Archive dong. Tolong. Terima kasih semuanya. Bye bye. Thank you, Pi. Bye.
pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.